Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Cindy. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafri Sarisa Sujono dari kelas AK 705 dengan NIM 2403010207714. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal. Jadi materi ini membahas bagaimana sistem pengendalian dalam organisasi berperan dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur aktivitas perusahaan agar tujuan dapat tercapai serta mencegah terjadinya fraud. Jadi untuk definisi pengendalian internal itu sendiri, jadi pengendalian internal itu merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Jadi tujuan tersebut mencakup efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi pengendalian internal itu melibatkan sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, serta proses pengawasan yang saling terintegrasi. Jadi untuk tujuan pengendalian internal itu sendiri, itu dibagi menjadi empat. Yang pertama tujuan strategis, tujuan pelaporan keuangan, tujuan operasional, serta tujuan kepatuhan. Jadi artinya pengendalian internal itu tidak hanya fokus pada angka laporan keuangan, tetapi juga memastikan strategi perusahaan berjalan efektif, nah, operasional efisien, dan seluruh aktivitas sesuai dengan regulasi. Jadi untuk komponen pengendalian internalnya itu sendiri juga, jadi menurut kerangka kerja pengendalian internal itu terdapat 5 komponen utama, yaitu ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Jadi untuk kelima komponen ini itu saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Jadi jika satu komponennya lemah, maka efektivitas keseluruhan sistem juga dapat terganggu. Nah, ini untuk control environment, lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian itu merupakan fondasi utama dari pengendalian internal. Nah, jadi ada kutipan dari ISA 315 itu dijelaskan bahwa auditor itu wajib memahami lingkungan pengendalian, termasuk bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menciptakan budaya integritas dan etika. Nah, jadi jika tone at the top-nya lemah, jadi maka pengendalian lainnya juga berisiko tidak berjalan efektif. Nah, ini untuk lingkungan pengendalian pada entitas kecil. Jadi pada entitas kecil itu seringkali tidak terdapat dokumentasi formal seperti kode of conduct yang tertulis. Jadi penilaian pengendalian itu lebih banyak didasarkan pada sikap dan perilaku owner manajernya. Jadi budaya organisasi dibentuk melalui keteladanan pimpinan dan komunikasi lisan. Nah, artinya jadi pengendalian lebih bersifat informal, namun tetap harus dinilai efektivitasnya. Nah, untuk perbandingan dengan entitas besarnya, nah, jadi entitas besar itu biasanya memiliki kebijakan tertulis, prosedur formal, dan sistem dokumentasi yang lengkap. Nah, sedangkan entitas kecil itu lebih mengandalkan budaya organisasi dan pengawasan langsung pimpinan. Nah, namun keduanya tetap harus memenuhi prinsip integritas dan akuntabilitas. Lalu untuk peran auditornya, jadi jika tidak terdapat dokumentasi formal, auditor tetap harus memperoleh bukti audit melalui wawancara dan observasi. Jadi untuk auditor sendiri itu dapat melakukan wawancara dengan manajemen untuk menilai nilai etika dan penegakannya. Lalu bisa juga melakukan wawancara dengan pegawai untuk memastikan nilai tersebut tuh benar nggak sih dipahami dan diterapkan. Nah, lalu hasilnya kemudian didokumentasikan dalam memo audit. Seperti itu. Nah, untuk sarana pendukung pengendali internal, jadi selain lingkungan pengendalian, itu terdapat 4 komponen lain sebagai sarana pendukung. Nah, yaitu ada penilaian risiko,
sistem informasi, kegiatan pengendalian, dan monitoring atau pemantauan. Nah, jadi komponen-komponen ini tuh bekerja sebagai satu kesatuan untuk meminimalkan risiko dan mencegah fraud. Nah, lalu untuk kesimpulan teorinya, ini secara keseluruhan pengendali internal itu merupakan alat manajemen untuk memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan. Nah, jika diterapkan secara konsisten, pengendali internal ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, lalu untuk contoh kasusnya, di sini saya contohkan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kemendikbud Ristek. Nah, jadi kasus ini tuh melibatkan jadi dugaan spesifikasi tender yang mengarah pada satu vendor, yaitu produk dari Google melalui Chromebook namanya laptopnya. Nah, jadi kasus ini tuh menjadi contoh bagaimana kegagalan pengendalian internal itu dapat berdampak besar pada keuangan negara. Jadi ini mungkin dugaannya terjadi fraud gitu pada proses pengadaan barang. Jadi mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada saat itu dituduh dalam kasus korupsi pengadaan Google Chromebooks untuk sekolah yang dinilai sangat besar dan merugikan negara. Nah, jadi jaksa itu menuduh bahwa spesifikasinya itu dibuat sedemikian rupa. Jadi akhirnya Google yang menang tunggal dalam tender. Nah, jadi kasusnya ini tangani di pengadilan dan banyak media memberitakannya sebagai contoh nyata procurement wrongdoing atau fraud di lingkup pemerintah. Nah, lalu ini untuk analisis berdasarkan komponen pengendalian internalnya. Nah, jadi untuk yang pertama itu dari sisi lingkungan pengendalian itu terlihat adanya kelemahan dalam integritas dan objektivitas pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu dari sisi penilaian risiko. Nah, manajemen ini tidak mengidentifikasi risiko ketergantungan pada satu vendor dan risiko ketidaksesuaian teknologi dengan kondisi sekolahnya. Nah, lalu juga yang ketiga, sistem informasi tidak menyediakan analisis pembanding yang memadai. Yang keempat, tentang kegiatan pengendalian. Nah, kegiatan pengendalian ini seperti mekanisme tender tidak berjalan dengan optimal. Nah, lalu tentang pemantauan atau monitoring. Jadi monitoringnya bersifat reaktif, bukan preventif. Jadi karena masalah baru terungkap setelah programnya berjalan, gitu. Jadi sebenarnya kasus ini tuh menunjukkan bahwa kegagalan pengendali internal itu bersifat sistemik. Jadi lemahnya satu komponen itu mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Jadi sehingga tujuan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana pun tidak tercapai. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pengerjaan UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.